Halo kalian semuanya, senang sekali saya Mariska Polii bisa ada lagi di video ini, dan saat ini kembali saya bersama seorang narasumber, seorang ibu dosen cantik, Ibu Magdalena Wulur. Tetap ini untuk video yang kedua kalinya, tidak putus-putus menghubungi ibu karena ya saya juga banyak belajar dari ibu yang satu ini tentang ekonomi, tentang korupsi dan yang lain sebagainya. Dan oke, kita langsung dengan Ibu Magdalena. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu Eka di sana. Jam berapa di sana Bu Eka? Sekarang saya lupa, maaf saya lupa kasih tahu Ibu ada perubahan jam ya di sini, kita mundur 1 jam, jadi kita agak sedikit miscommunication tentang waktu. Okay. Jadi ada apa ini kegiatan di Kota Mobagu seperti biasa karena pekerjaan ya? Ya, seperti biasa. Karena saya di sini juga sebagai staf khusus wali kota Kota Mobagu. Oke, dan jadi lagi-lagi ngurus, bisa kepo-kepo sedikit, ngurusin apa ini? Ngurusin bidang perencanaannya. Oke. Bagian perencanaan. Jadi Bapeda dan OPD yang lainnya yang terkait dengan perencanaan. Oke, tapi di video kali ini kita akan lebih banyak ngomongin diskusi. Saya pengen banyak bertanya, banyak belajar tentang korupsi. Itu bisa mungkin dari kita nggak bisa bicara korupsi yang sekarang, kalau karena lingkungan katanya berpengaruh terhadap perkembangan dan mental seseorang, itu kata buku. Dan dari sini kira-kira ada benernya Bu statement itu? Ya. Ini Bu Eka kalau nanyanya langsung yang sulit-sulit. Ya, sebenarnya kalau dikaitkan dengan lingkungan, ya bisa jadi berubah, bisa juga tidak. Contohnya Bu Eka tinggal di sana tuh. Orang-orang di sana pastinya orang-orang yang rata-ratanya adalah orang-orang yang berintegritas dan sedikit melakukan korupsi, ya kan? Kalau di sini mungkin tadinya tidak niat, tapi karena lihat teman-teman sekelilingnya jadi terkontaminasi. Jadi tadinya kompromi, setelah itu akhirnya terkontaminasi. Jadi ada benernya juga, itu belajar dari situ. Jadi berarti ya dari lingkungan yang sehat gitu, harus dari rumah, mungkin dari kemudian dari keluarga, ya lingkungan sekitar, ya. Jadi mungkin juga sebenarnya tidak dipikirkan bahwa itu korupsi, itu hal yang biasa karena semua orang melakukan itu. Kayak kita menyebutnya panada ya bentuknya kriterianya panada yang kita tahu ya di makanan Manado. Tapi kalau kita semua sepakat itu katanya lalampa, ya kita namakan aja lalampa. Oke, kalau kita semua sepakat, jadi itu panada bisa jadi lalampa karena kita sepakat. Sepakat. Kalau korupsi itu adalah berarti kan kesepakatan dan dilakukan banyak orang. Corruption is cooperation. Ya, jadi kerjasama. Jadi bukan cuma 1-2 orang. Kalau masalah integritas ya itu 1 orang. Tapi kalau masalah korupsi itu udah kerjasama. susah mengukur integritas itu kayaknya waktu yang menjawab, waktu yang menentukan waktu. Karena kalau cuma harus pakai patokan tes yang gimana gitu ya, kita nggak bisa. Karena kan udah ada banyak sekali kejadian yang betul. Jadi kalau kait dengan integritas itu masalah hari ini. Integritas hari ini. Karena bisa aja Bu Eka pindah lingkungan, pindah pekerjaan, berganti teman. Harinya ini Bu Eka berintegritas, belum tentu besok. Jadi integritas itu adalah persoalan hari ini. Gitu kan? Dan bisa saja besok beda lagi ketika kita lihat Bu Eka pejabat-pejabat, orang-orang yang berintegritas. Tapi ketika jadi pejabat, pertanyaan integritasnya dipertanyakan karena
kalau menurut KPK itu ada 9+1 definisi integritas yang bisa kita ukur. Itu biasanya disingkat dengan JUPE, mandi, tangkersi, bedil, begitu. Kata orang-orang, tapi bisa untuk menghafalnya mudah. Tapi sebenarnya itu jujur. Kemudian peduli. Di sana orangnya jujur-jujur kan? Tidak ada plagiat, tidak ada. Ya, Ya kan? kebanyakan mungkin Kemudian, ada, saya aja tidak tahu. ya, dan yang jadi jujur, keduanya peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, plus satu itu sabar. Jadi ada 10. Nah, kalau orang-orangnya itu tidak dinilai tidak mencapai indikator-indikator ini, kita bisa bilang tidak berintegritas. Walaupun bahasa singkatnya, integritas itu adalah apa yang kita katakan, itu yang kita lakukan. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita perkatakan, itu yang kita lakukan. Konsisten gitu. Jadi kalau janji-janji, saya nanti akan membantu rakyat, saya nanti akan macam-macam janji-janji tapi tidak dilaksanakan, berarti orang itu tidak berintegritas. Bisa jadi setelah dia tidak berintegritas, ya dia melakukan korupsi. Nah, sekarang tuh saya mau bicara tentang lingkungan di kuliah gitu, di kampus gitu. Ya. Bagaimana mengurai, memperbaiki benang yang sudah kusut. Maksudnya pelan-pelan kita mulailah berbenah untuk ya lebih baik. Tidak ada lagi hal-hal yang diktat-diktat atau apa itu di sana atau apa dinamanya. Bu Eka, ini kalau benangnya kusut, itu cuma satu warna, itu mungkin agak mudah kita urai. Masalahnya ini benang kusut dan warnanya banyak sekali. Dan kita harus bukan cuma warna merah. Mengembalikan ke kelompoknya, ke merahnya, kuningnya, biru segala macam. Tapi ya, kita butuh waktu. Membuat jadi lurus dan menggulungnya dengan ya, kita butuh waktu. Jadi yang kita lakukan adalah pertama kalau ditanya dimulai dari mana? Dimulai dari diri sendiri. Ya kan? Untuk mengurai itu. Kalau dengan orang lain, dimulai dari mana? Ya dari pendidikan usia dini. Dari TK, dari PAUD bahkan. Kalau dari kita, kalau yang orang besar ya dari diri kita sendiri. Jadi saya berusaha untuk memperbaiki diri, melakukan hal-hal yang kita pelajari bahwa itu salah, tidak berintegritas dan itu mengarah ke korupsi. Jadi kalau orang tanya, Memlena ini kita belak-belakan ya Bu Eka, buka. Pernah nggak terima uang dari mahasiswa? Saya mau bilang jujurnya ya pernah. Kenapa? Karena waktu itu semuanya pada terima, jadi saya pikir itu biasa. Itu biasa. Administrasi selesai mahasiswa ujian, administrasi kasih kita amplop. Karena semua terima ya saya juga pikir itu biasa. Nanti saya tahu bahwa itu tidak biasa karena itu tidak dianggarkan, itu tidak baik, apapun alasannya katanya ucapan terima kasih, ya kan, atau uang transport, uang permen, uang apapun itu gratifikasi. Itu masuk di gratifikasi sehingga setelah itu saya tidak mau lagi, saya stop. Jadi gitu cara memperbaikinya. Kendati pun dengan sop itu kan tidak semua setuju. Bisa aja kita langsung dimusuhi, dibenci, dianggap sok suci, dianggap merusak sistem. Seperti itu. Nah, gitu sekarang kan? Kalau Ibu Lena tanya apakah seorang Mariska Polii juga pernah melakukan itu, ya saya juga pernah, saya beli karena saya beli ya. Iya, benar-benar. Tapi kan kayak begini, dosa yang tidak bisa diampuni itu kita udah tahu itu dosa dan kita lakukan, gitu kan? Kayaknya gitu ya. Jadi kalau kita belum tahu dan ya tidak mau ya kita akhirnya tahu bahwa itu tidak benar. Apalagi kayak Bu Eka tinggal di sana, aduh, orang-orang di sana nanti memalukan melakukan hal-hal kayak gitu kan? Saya belajar banyak ya setelah tinggal di sini dan ya, aduh, terima kasih ya bisa diberi kesempatan yang kedua untuk berbenah, untuk memperbaiki segala hal-hal yang
di belakang-belakang itu nggak bagus gitu, dibuat lebih Iya, iya, iya. nggak, Jadi, ya namanya juga orang semua pernah melakukan kesalahan dan ya. ya betul betul. Dan kita juga manusia, terhadap teman-teman yang akhirnya masuk di komunitas kita penggiat anti korupsi atau orang-orang yang peduli terhadap integritas, akhirnya kita juga menyadari bahwa apapun yang kita lakukan sebelum-sebelumnya itu kita mencoba memperbaiki, kayak Bu Eka bilang. Karena kita juga mikirnya kayak gini, ini kita manusia, Tuhan saja memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau kita tidak diberikan Tuhan kesempatan memperbaiki diri, ya mungkin di sorga kosong, Bu Eka. Cuma Tuhan sendiri. Karena tidak ada manusia yang layak masuk di situ. Ya kan? Karena kita diberi kesempatan untuk bisa memperbaiki diri, maka terima kasih, kita akan pergunakan kesempatan ini dengan baik. Tapi untuk berusaha day per day, hari per hari itu memang butuh usaha, butuh lingkungan yang baik, teman-teman yang menasehati, sehingga pada saat kita uh, berjalan dengan dilematis, mana ini yang kita harus pilih, kita tetap di jalan yang sama. Jadi penting sekali mentoring teman-teman yang saling mengingatkan kita. Gitu. Sekarang kita agak sedikit bergerak ke pekerjaan Ibu sebagai tim ahli. Oh ya. Perencanaan yang ya kemarin kita ngobrol ya kalau salah ya itu bisa misleading juga itu dia. Ya, Kalau ya. ya bagaimana memanage agar kita tetap berada di jalurnya gitu. Ya, kalau kita tim ahli, jadi tim ahli itu kadang-kadang gini, pemerintah sudah membuat sebuah kebijakan, misalkan ada pasar, ya, jadi mereka akan buat pasar. Terlihat itu untuk kepentingan banyak orang, tapi ada maksud di balik itu. Di balik itu, pembebasan lahan terhadap pembuatan pasar itu adalah tanah milik pejabat. X misalkan, ya kan? Jadi kita itu dipanggil, ini pengalaman. Jadi dipanggil untuk membuat visibility study atau studi kelayakan bahwa pasar itu layak di situ. Yang seharusnya kita buat studi kelayakan itu bahwa itu tidak layak. Jadi ini ceritanya kesimpulan kalau bikin skripsi, Bu Eka, kesimpulannya udah jadi duluan. Kita hanya dipanggil untuk menjustifikasi apakah kesimpulan itu harus seperti itu, gitu. Nah, kalau saya diperhadapkan seperti itu, saya tidak kerjakan. No, cari aja tenaga ahli lain. Kalau sudah begitu jalan ceritanya, no. Walaupun saya diiming-iming dikasih uang ya setengah lah dari proyek itu. Yang biasanya kan proyek itu dipotong-potong banyak untuk kadisnya, untuk apa? Untuk pejabat-pejabatnya. Tapi mereka bilang, oh, oke, ambil aja semua, tapi bagaimana caranya dibuat caranya supaya cocok. Emang kalau kita sebagai akademisi untuk membuat sebuah kesimpulan itu sama dengan menjustifikasinya dengan teori, kita bisa buat, bukan karena kita cerdas, tapi ya itu biasalah dibuat. Tapi bukan seperti itu. Jadi untuk menjaga integritasnya, maka saya tidak mau. Walaupun dibayar berapa, tidak mau. Walaupun saya punya mungkin panggung, diakui sebagai konsultan, dekat dengan bupati, wali kota, tapi saya tidak. Mendingan saya biasa-biasa saja. Hands up ya kita kalau yang kayak gitu, Bu Eka. Karena itu apa ya, dunia akhirat pertanggungjawabannya kayak begitu. Nah, kalau pernah ndak ada pengalaman tuh yang ya ada pressure, ada yang menekan tuh harus dibuat, harus mau ya sampai Ibu berada pada posisi yang nggak punya pilihan lain dan ya akhirnya melakukan. Ya. Tidak ada. Kalau seperti itu enggak ada. Karena saya selalu memilih akhirnya sejak kejadian itu kayak gini, Bu Eka. Kita kan terima uang nih dari mahasiswa, walaupun tidak terima langsung, tetapi dikasih lewat administrasi waktu itu. Waktu sebelum itu giat-giatnya gratifikasi, zamannya SBY ya, waktu itu kan mulai giat, kita mulai diedukasi bahwa itu salah dan sebagainya. Jadi saya pikir, oh itu salah, ya saya tidak lakukan. Walaupun mungkin ada teman-teman sebagian yang biasa saja gitu kan, tetap melakukan itu. Kalau saya tidak.
Nah, yang saya lakukan pertama adalah akhirnya saya mulai loading, oh ini nggak bisa. Terus kalau umpamanya kita pegang jabatan, terus dari jabatan yang kita pegang itu kita harus memungut kebijakan-kebijakan yang terkait dengan apa? Ini saya belak-belakan saja terkait dengan kampus. Saya sampai sebutnya seperti ini. Wah, saya mohon maaf, saya tidak bisa lakukan itu karena saya jadi pejabat untuk melayani masyarakat, untuk melayani mahasiswa saya, untuk melayani banyak orang. Saya jadi pejabat bukan jadi ATM pimpinan. Kapan pimpinan mau saya harus sediain uang, terus saya harus menekan orang-orang yang di bawah saya untuk wajib setoran atau upeti atau bawa sesajen. Seperti itu kan bahasa-bahasa pasarnya seperti itu. Nah, maka saya akhirnya sejak itu Bu Eka mulai mundur. Lepas jabatan, lepas apa saja yang kira-kira akhirnya membawa saya ke hal-hal yang seperti itu. Kendati pun saya dimusuhi, tidak disenangi atau dianggap macam-macam lah, saya tetap aja berpikir bahwa yang saya lakukan ini udah benar, ya kan? Jadi saya benar lah untuk lakukan itu sehingga jadi saya nggak mau kayak buat-buat skripsi mahasiswa itu tidak. Kalau kita membantu mahasiswa untuk memeriksa bahwa ini plagiat, ini salah, iya. Tapi kalau kita yang buatin tidak lagi seperti itu karena itu salah, itu tidak mengedukasi mahasiswa gitu. Kemudian kalau yang itu di kampus, jadi kalau mereka bilang kayak pernah satu kasus di tempat kerja saya, ada satu kasus yang menyatakan bahwa nilai itu berubah-berubah. Saya udah kasih nilai, tapi nilainya bisa berubah. Ya, bayangkan Bu Eka, kita udah kasih nilai ya C, B gitu kan. Dan ternyata nilainya berubah. Ketika di hasil akhir nilainya bisa A, bisa B berubah. Nah, karena dia telepon. Karena berarti karena ada permainan dengan operator. Kan kita tidak tahu operator yang main ya kan? Main itu seperti apa. Atau mungkin ada transaksi di situ. Kita juga tidak tahu. Kita tidak bisa menjudge itu karena itu memang prosedurnya bisa saja orang-orang yang ada di sekitar itu melakukan itu. Jadi bisa. Jadi kita mikir, kita jadi dosen buat apa ya Bu Eka? Kita udah kasih nilai C, tapi mahasiswanya itu tiba-tiba di hasil transkripnya lewat jalan lain. lewat jalan lain. Gitu, kita sampai, wah ini gila nih, ya kan? Seperti itu. Karena gini, kita misalkan mahasiswa tidak pernah hadir, tidak masuk, tugasnya salah-salah, tugasnya kutip-kutip pendapat orang lain, terus kita bilang salah karena tidak diperbaiki, nilainya C. Tapi kalau dia dapat nilai A, berarti kan gini, nanti di dunia kerja, ketika dilihat transkripnya mereka, oh nilainya A semua. Tapi nggak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Berarti kan kita pembohongan pabrik. Kita meluluskan mahasiswa yang kita bilang A, tapi ternyata dia tidak punya kemampuan nilai A, gitu. Jadi pembohongan publik. Kemudian juga yang kedua kayak gini, kalau saya menerapkan sejak 2010, sejak saya pulang dosen itu 2009 sudah selesai sekolah, 2010 itu saya mulai ngeh tentang korupsi, kemudian 2010 itu saya mulai menerapkan transparansi nilai. Jadi setiap kali saya menilai itu mahasiswa itu masuk kelas, saya ambil gambar, foto, kemudian dibuat di grup dulu ya pakai BlackBerry namanya BBM ya dulu, ya kan, BlackBerry Messenger itu kemudian pindah-pindah di WhatsApp sampai dengan sekarang. Jadi saya punya rekap nilai dan semua teman-temannya tahu. Nah kebetulan ketika kasus itu Bu Eka, mereka pikir saya seperti dosen biasa yang penting ngajar pulang. Saya punya buktinya bahwa mahasiswa yang dapat nilai B itu sama A yang rubah-rubah nilainya tidak pernah ada di gambar saya karena saya foto selalu. Tidak pernah masuk kelas, tidak ada rekam tugasnya karena teman-temannya juga tahu, tidak ada bukti tugasnya dan mereka pantas nilai. Jadi saya mengajarkan bahwa mahasiswa sendiri yang menilai diri mereka sendiri. Jadi nggak ada itu yang kayak harap-harap cemas, aduh kira-kira saya dari Bu Eka, ini dosen Bu Eka ini, saya dapat nilai A, B, atau C ya. Atau kayak akhirnya ketika dapat nilai C, Bu Eka protes, wah saya masuk-masukkan tugas, saya aduh apa yang salah ya begitu.
Tapi kok nilainya C? Oh, ternyata kamu tidak bawa kue. Ternyata kamu tidak beli diktat. Ternyata kamu tidak sering say hello, Bu Eka gitu kan. Tidak dikenal. Atau kamu bukan saudara Bu Eka, bukan siapa-siapa. Jadi nilai itu rata-rata C, tapi untuk mendapat B dan A, kamu butuh usaha sendiri, butuh effort lain gitu. Saya nggak mau. Makanya saya bilang ke mahasiswa saya sendiri pun tidak bisa tolong Anda. Karena semua mata melihat. Semua teman-teman lihat. Dan saya itu sangat intens memeriksa tugas-tugas mahasiswa, detil-detilnya. Dan saya punya tim, Bu Eka, namanya Unik. Jadi anak-anak semester 3, 5, 7 yang ikut-ikut saya, mereka ikut dengan saya di proyek maupun jadi asisten dosen saya, dan saya bayarnya pribadi ke mereka. Itu mereka yang bantu mereka, mentoring adik-adik mereka untuk buat tugas yang baik, dan mereka membantu saya kalau saya ada proyek-proyek di kabupaten kota, terkait dengan perencanaan, mereka ikut. Tujuannya bikin komunitas itu adalah untuk menjaga komunitas integritas dan korupsi, dan juga mempersiapkan mereka siap di dunia kerja. Jadi kebanyakan mahasiswa-mahasiswa yang ikut-ikut saya itu, mereka cepat dapat kerja. Ya, saya ditinggal lagi lah. Ketemu lagi dengan yang baru-baru, ya kayak begitulah. Dan itu sudah angkatan ke-11, Bu Eka. Mereka ikut-ikut saya sudah angkatan yang ke-11, jadi sudah 11 tahun mereka terbentuk. Dan ya banyak tantangan, suka duka, sedih kadang-kadang karena dikecilkan, karena dianggap orang-orang aneh, dianggap orang-orang yang gak jelas. Nah, karena kerja sama gitu. Ya. Tidak bisa kerja sama. Karena kita juga, saya ngajarin mahasiswa kayak gini. Nilai itu A, B, C, dan sebagainya itu akan mengikuti ketika kalian berusaha. Dan usahakan yang kalian dapat itu betul-betul baik. Karena kayaknya perbedaan kita dengan Amerika, Washington jauh sekali orang-orangnya. Berarti kan kita harus memperbaiki diri kita. Jadi itu berat sekali. Kalau saya juga berat. Artinya gini, semua orang punya kebutuhan. Ya, punya kebutuhan, mau beli rumah, mobil, gaya hidup. Apalagi kita juga tidak memungkiri kalau di daerah kita itu orang-orang yang dihargai itu adalah orang-orang yang mungkin memiliki materi yang lebih. Iya kan? Saya mau share sedikit. Di kelas saya tuh profesornya bukan kita disuruh-suruh bawa kue, profesornya bawain kita kue. Oh ya, sama. Ya. Saya juga seperti itu. Saya yang kasih ke mahasiswa kue, saya yang kasih mereka pekerjaan, saya bayarin mereka. Saya apa ya? Kayak itu kayak begini, kayak apa? Kepuasan pribadi di saat kita itu berkekurangan, tapi kita bisa memberi ke orang, gitu. Dan kayak gini, saya tuh bukan mulai bertobat ya, tetapi mulai terenyuh itu kayak gini. Pernah satu kali ujian, jadi kasusnya BK pernah sekali ujian. Kan ini bayar-bayar nih, orang-orang pada bayar-bayar taruh di amplop. Terus ada satu anak yang uangnya tidak cukup sesuai target, uangnya tidak cukup. Terus saya amatin dia, lihat dia gerakannya gimana. Dia itu keluar terus nelfon ibunya, Mama uangnya kurang. Terus mami bilang, kayaknya kayak ngomong, iya Ma cepat ya, dosennya bilang uangnya kurang, gitu kan? Nah, ini saya juga jadi bingung. Ini katanya sukarela, terserah mana-mana. Tapi kok ada tarif, gitu kan? Nah, jadi ketika itu saya lihat anak itu, mamanya datang ke anak itu terus bawa uang 10 ribu sama 5 ribu BK. Dicukup-cukupin. Terus saya lihat mereka hitung gitu, terus diisi di amplop gitu. Kalau enggak sarjana, nah itu kasihan. Kayak gini, tadi katanya sukarela. Kalau sukarela kan berarti tidak paksaan. Dan kalau itu sukarela berarti kan itu kayak gini. Nanti mahasiswanya, saya itu sering kayak gini. Mahasiswa sudah lulus, sudah kerja, terus traktir. Mereka bisa panggil Mem Lena, kita traktir ya makan. Iya itu oke, sukarela. Tapi kalau masih ujian, terus kayak gitu. Ya saya pikir salah lah. Memang sih, saya pikir gini. Kalau emang kita ingin kaya, kita jangan jadi dosen dah. Jadi kayak Bu Eka lah, pengacara. Ya kan? Kalau di Indonesia mungkin itu di sini ya emang tarifnya
belum. Iya, jangan jadi dosen terus Jam dosen kayak PNS dokter. lagi. Kitanya per jam ya. Iya. Apa namanya kalau di sini juga kalau kita misalkan ada yang bantuin kita urusan-urusan itu, kita nggak boleh kasih sesuatu ke mereka. Itu orangnya tersinggung dan mereka sama sekali nggak mau. Mereka sama mau misalkan kita bilang kalau kita ajak makan malam atau enggak, sama sekali nggak mau. Yang boleh tuh kasih ada semacam istilah constructive feedback. Jadi kita kesannya nggak bagus, tapi constructive feedback itu dalam artian kita telepon ke bos mereka terus bilang, hey, terima kasih ya anak buahnya tuh kerjanya luar biasa banget. Itu mereka sangat menolong kita, terima kasih. Jadi itu kalau itu mereka senang, berarti kita melapor ke bos mereka hal yang kita memberikan feedback ke mereka bahwa mereka kerjanya baik gitu. Mereka kita memberikan dengan apresiasi ya. Iya, apresiasi yang baik. Tapi orang sini bilang constructive feedback gitu. Yeah. Jadi kita bilang, hey, makanya di sini kalau ada pemerintahan pelayanan atau apa atau segala macam pelayanan itu, kita tuh harus mengisi di mana atau mereka telepon atau email, diisi dong formnya, puas nggak kita dengan pelayanan mereka gitu. Oh ya. Jadi kita mesti kasih feedback. Ini beda. Bagus ya, ini bagus, ini kurang, ini. Ya kalau kita bilang, dan biasanya itu kalau kita memberikan feedback yang buruk itu mereka langsung minta maaf ya, itu ada apa sebenarnya, itu mereka mencari tahu itu ada dan minta maaf itu udah. Ada nggak pengalamannya Bu Eka kayak gitu? Pernah orang Indonesia bahasanya buta-buta tidak tahu terus langsung kasih ke mereka tolak. Mereka jadi lihat behaviornya kita, walaupun nggak semua orang gitu ya. Ditolak dan memang benar-benar, padahal temen tuh bukan ngasih sesuatu berbentuk, bukan dia mau hanya ya kecil lah kue, enggak, sama sekali nggak mau terima. Disuruh luar biasa ya seperti itu. Tapi itu apa? Mereka itu senang tapi semua. Ya, semua. Kalau kita itu ngomong ke orang, hey, si A, si B itu mereka pelayanannya bagus, senang sekali mereka kalau dari mulut ke mulut bilang bahwa mereka tuh pelayanan di sini bagus gitu, kasih rekomendasi ini bagus, ini itu senang. Jadi begitu, hanya seperti itu, bukan berbentuk ngasih ini itu. Wah, kalau begitu asik. Saya juga berharap orang bilang, dulu saya waktu kuliah kenal dengan Magdalena Wulur, orangnya, dosennya baik. Saya senang kalau begitu juga. Ya, jadi ada ya. Iya kan? Itu di sini ya seperti itu. Ya, saya banyak sekali belajar dan ya saya tidak mendiskreditkan seseorang atau apa, saya tidak bermaksud seperti itu, tapi saya kembali ke diri saya bahwa saya harus mengikuti apa yang baik gitu. Saya harus ya apa yang baik ya kita ikuti ya, hal-hal yang baik kita belajar, kita terima, meninggalkan hal-hal yang itu yang selama kesempatan masih ada kan ya, masih hidup ya, masih diberi kesempatan ya kita juga bukan malaikat, bukan itu, tapi ya kita berusaha berbuat yang terbaik dan meninggalkan yang buruk-buruk di belakang. Ya, benar-benar. Karena yang paling penting kita memperbaiki ya kan, memperbaiki semuanya. Kita mulai semua dari awal lagi. Ya kan, ya mulai dari mulai belum terlambat ya. Ya, dan itu mungkin alasannya kenapa orang kalau sudah ke sana tidak mau balik ke Indonesia ya. Udah nyaman di sana ya. Kalau itu saya tidak tahu, karena mungkin ya mereka ya. Tapi Bu Eka ada kerinduan balik kan? Bu Eka ada kerinduan balik. Suami itu selalu mau supaya kita nggak lupa atau apa, kita setahun sekali harus pulang ke Indonesia. Itu yang suami saya mau seperti itu. Dia juga senang karena dia banyak belajar. Saya justru banyak belajar tentang sejarah itu. Saya
beneran karena saya orang Indonesia, jadi cerita-cerita tentang Perang Dunia Kedua atau World War II itu, saya tahu sedikit, sangat sedikit. Suami saya tuh, buset, dia tahu persis semua tentang sejarah. Karena dia kan baca buku tuh, sehari bisa 3 buku habis itu. Dia ngantor di kantor, kalau istirahat baca buku apa. Dia senang baca. Jadi saya banyak belajar hal-hal yang, dan dia juga sangat kaget ketika saya bilang ini. Tapi ada juga hal-hal yang baik seperti cara perempuan melayani suami. Orangnya itu kan di sini nggak ada yang begitu nyetrikain baju suami. Nggak ada kan yang begitu di sini. Atau sebelum ngantor harus ada teh, harus ada ini sarapan. Nggak ada yang begitu kan. Apa harus masak, nanti di sini kan nggak ada yang seperti itu. Tapi dia senang dia, walaupun ya kamu nggak harus seperti itu kan. Saya orang Amerika, nggak harus dilayani seperti itu. Tapi kan karena kita orang Indonesia, ya urusan masak, nyiapin, kasih persiapan makan apa-apa sebelum ke kantor, kita bantuin siap-siapin, kan naluri gitu. Sebagai orang Indonesia ada. Indonesia kan udah, dan sama tetangga kan Bu Eka juga kan kuliah di sana nih. Sama dosen-dosennya kan nggak bisa kasih kue. Kalau sama tetangga-tetangganya di sekitar, boleh kalau bawa ada kue, yang baru, boleh bawa brudel. Kalau ada yang baru, tetangga baru, kalau kita mau berkenalan kita bawa ya kayak atau kalau kita mau misalkan diundang, misalkan Ibu Mahdalena undang kita ke rumah, kita bawa wine. Kalau mereka seneng wine, kita bawain wine. Seneng makan ini, kita bawain gitu-gitu. Bawa. Berarti kekeluargaannya masih ada. Tapi dalam ranah tertentu, integritas tetap dijaga. Ya, itu karena mau berkenalan, karena itu tetangga. Tapi kalau kita bawa untuk urusan-urusan yang kita pengen sesuatu, itu sama sekali nggak terjadi di situ. Begitulah di tempat kita, saya juga memastikan bahwa itu tidak ada. Kita tidak tahu di balik itu seperti apa. Itu hanya pengalaman saya. Di sini juga kita nggak boleh, kalau kita di kantor tuh kita nggak boleh sembarangan bicara. Misalkan kita agak sedikit menghina atau apa, itu di kantor. Membuli ya kan? Ya kan? Harassment. Ya itu kita nggak bisa. Atau ke kantor nggak boleh pilih-pilih, misalkan yang manis, tapi naik pangkat ini cepet ini, yang pakai bajunya seksi juga tidak didiskriminasi. Di sini kan pakaian nggak ada. Di sini nggak ada yang bilang kalau seksi nggak boleh jadi pen atau apa. Nggak ada di sini. Nggak boleh jadi pengacara karena terlalu cantik, Bu Eka, nggak boleh. Saya nggak tahu. Pokoknya yang begitu nggak ada di sini ya. Nggak ada ya. Adalah. Kalau di Manado kan masih, Bu Eka. Kamu ketemu kamu tambah gemuk, tambah kurus. Kalau di sini kan kita nggak boleh bilang hal yang ya kesannya menghina atau gimana, nggak boleh ya, nggak boleh. Atau kan sekarang kayak kalau di penerbangan misalkan yang flight attendant itu kan, kalau di Indonesia kalau udah mulai agak umur 30-an kan kebanyakan udah nggak terlalu itu. Di sini 60-an masih terbang, masih ya. Company nggak boleh pilih-pilih, ini so tua jadi nggak boleh. Nah, itu dianggap diskriminasi. Oh iya. Diskriminatif ya. Apalagi yang diskriminatif yang tidak profesional, hanya karena cara pakaian atau cara bicara atau sukunya, ya kan? Seperti itu ya. Di Washington ya gitu kan. Mereka bisa menggugat, orang bisa sue untuk company-nya kalau
begitu bisa. Jadi company sangat berhati-hati itu, nggak ada. Begitu pula kalau misalkan ada yang apa namanya di Indonesia, saya lupa bahasanya, yang Iya. gay, Apa Bu Eka? gay. Oh ya, ya. Nggak boleh karena perusahaan menolak karena dia, itu nggak boleh di sini ya di Washington State itu nggak boleh. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu ya. Bagus di sana. Jadi Semoga nanti saya bisa ke sana. itu WK. ini Iya, supaya ke sana ketemu WK dan studi di sana. Ambil S3-nya di sini harusnya. Oh, Ambil S3 kemarin kalau dapat beasiswa di situ nggak boleh bawa keluarga, Bu Eka. Sedangkan saya harus bawa keluarga. Jadi ngambilnya di Indonesia saja karena bisa bawa keluarga. Seperti itu. Karena saya sudah menikah kan, jadi S1, S2, S3. Jadi ya saya tidak bisa jauh-jauh dari keluarga, anak-anak terutama. Seperti itu. Tapi anak-anak sekarang itu ya udah mengerti ya belajar dari hal-hal kecil, nggak boleh ya, ini korupsi namanya. Ya. Kadang-kadang mereka yang bilang, mah jangan terlalu kritik. Soalnya di tempat kita juga seperti itu. Misalkan katanya di sekolah, katanya hari ini kerja bakti, tapi kita disuruh bawa bunga, disuruh bawa taplak, bawa sapu, terus bawa sabun, bawa yang saya bilang itu kan operasional sekolah, harusnya sekolah dong yang sediain. Kenapa anak-anak yang bawa kayak gitu kan? Atau ada dana-dana kebijakan di sekolah begitu. Misalkan ada acara terus anak-anak dipungut biaya. Nah, itu saya biasanya protes, bilang, wah, itu saya bilang nanti lapor ke ombudsman, lapor gitu. Nah, ada bilang, wah, mah, nggak usah. Itu masih kerelaan kita bersama. Kita kan orang Manado. Masih seperti itu, atau orang daerah sini ya, masih oke. Jadi akhirnya kita juga lihat sebenarnya itu mulai dari hal-hal kecil, Kak, ya kan? Hal-hal yang kecil ya, yang bisa jadi micunya besar. Ya, hal-hal kecil dari itu bukan gratifikasi, tapi kalau bukan gratifikasi, kenapa nama-nama anak-anak yang memberikan apa dicatat gitu kan? Berarti kan ada penilaian khusus. Jadi makanya saya juga bingung itu yang hal-hal kayak gitu. Jadi cara pandang, cara berpikir, cara melihat mana sih potensi korupsi di sekolah itu, baik anak-anak maupun guru harus teredukasi. Saya rasa mungkin belum teredukasi saja gitu. Nah, sekarang Ibu kan dosen di IPDN ya? Iya. Iya, IPDN juga. Katanya juga susah dan harus ada gimana gitu bahasanya untuk masuk ke situ. Benar nggak, Bu? Harus apa? Oh ya, ke IPDN. Ya. Kalau masuk ke IPDN, saya waktu pertama kali masuk di IPDN itu saya di-hire sebagai dosen anti korupsi. Karena di IPDN, kampus Sulut itu, pertama kali satu universitas atau satu sekolah yang mau memasukkan kurikulum anti korupsi. Di tempat saya sendiri tidak, tapi di IPDN mereka mau. Jadi ada mata kuliah khusus itu penanggulangan korupsi atau anti korupsi, gitu kan? Nah di situ saya akhirnya dipanggil untuk ngajarin anti korupsi. Dipikir saya ini dokter anti korupsi, padahal bukan. Cuman karena saya ikut sebagai aktivis anti korupsi, kemudian saya ikut sertifikasinya yang dari KPK, gitu. Jadi saya dipanggil. Ketika mereka tahu bahwa oh ini Bu Dokter konsultan juga di Pemda. Akhirnya saya dapat mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmu saya juga. Jadi saya bantu mereka seperti itu. Jadi tentang kebijakan publik, tentang perencanaan, tentang sumber daya manusia, apalagi geografi, kemudian demografi, kemudian hal-hal yang terkait dengan pemerintahan. Kebetulan saya tahu karena saya 10 tahun kerja di pemerintah, lebih banyak daripada teman-teman dosen yang lain. Jadi saya lebih banyak di pemerintahan. Karena tadinya tidak begitu, tapi itu jalan-jalan Tuhan ya, Bu Eka ya. Ketika saya di tempat kerja saya akhirnya
tidak setuju dengan beberapa hal yang saya anggap potensi korupsi, akhirnya saya dibebas tugaskan dalam tanda kutip, tidak memegang jabatan, tidak turut serta dalam kepanitiaan dan yang lain-lain. Bahkan waktu itu saya tidak boleh menguji, membimbing, gitu kan, di-cut, gitu kan. Terus akhirnya saya dipanggil di Pemda, berikan ilmu saya, dan sejak itu saya lebih banyak aktif dipanggil-panggil jadi pembicara atau narasumber-narasumber di Pemda-Pemda, bahkan sampai di Halmahera Utara, di Tobelo, gitu. Seperti itu. Jadi saya hadir di mana orang-orang membutuhkan saja. Selama mereka membutuhkan ya oke. Dan kebetulan di kota-kota Membago ini wali kotanya ya sangat intens untuk memperbaiki diri, memperbaiki semua. Jadi di sini baru 12 tahun ya Bu Eka. Mungkin Bu Eka tahu dulu-dulu ke kota Membago, sekarang udah beda. Kota Membago ibu ya, ibu-ibu. Ya, Ibu Tatong Bara. Tatong ya, oke. Ya. Ibu Yasti jadi memperbaiki. Bu Yasti di Bolmo. Bolmut apa? Ya. Bolmong. Bolmongondo. Oh ya. Ya, Bolmong Induk lah orang bilang. Ibu Tatong. Ya. Ya, jadi saya bantu memperbaiki kinerja pemerintahan yang lebih baik lagi. Kan pemerintah itu kompleks, banyak sekali masalahnya. Dan saya terasa tertantang dan diberikan kepercayaan, ya saya kerjakan. Saya juga tim ahli di Bolsel, di Minsel, ya kan, Minut, ya. Tapi kalau staf khusus, saya di Kota Membago. Gitu. Oke. Sangat menarik. Jadi ya karena itu kayak Bu Eka bilang kan, kita tidak tahu Tuhan bawa kita kemana, gitu kan. Jadi akhirnya saya banyak dapat ilmu, banyak belajar, kan dinamis. Pemerintah itu selalu ada peraturan baru, undang-undang baru. Terus akhirnya saya bisa mengaplikasikan benar-benar ilmu saya, tenaga saya, waktu saya dengan lebih baik dan bermanfaat bagi banyak orang. Terutama anak-anak asisten-asisten saya nih. Jadi mereka ini akhirnya dapat betul-betul belajar di dunia kerja. Jadi kita kan kalau di kampus ngajar pulang, kita merasa pintar sendiri. Iya kan? Jago kandang gitu kan. Tapi sejak kerja di Pemda ini, Bu Eka banyak bergaul, banyak teman-teman. Makanya yang kemarin itu, ya contohnya bisa jadi moderator debat, pilkada, iya kan? Kok bisa ceritanya sampai lompat ke moderator debat dari... Mereka panggilnya dari akademisi. Oh. Dari akademisi. Jadi bukan karena dari harusnya dari akademisi. Jadi saya dipanggil. Ya saya ini bukan orang entertainment kayak Bu Eka. Kita ngatur artikulasinya, bicaranya, ya gugup juga, salah-salah juga. Jadi tapi kayak begini, banyak pelajaran atau pengalaman yang diberikan Tuhan, kesempatan bahwa memang kalau kita meninggalkan hal-hal yang tadinya kita anggap lumrah, terus kita berpindah dunia, kita tetap ada turbulence, stres juga di awal-awal. Tapi selama kita ini, yang penting niatnya, hatinya tulus gitu, untuk kita jadi tahu arahnya kita itu bahwa Tuhan kasih saya pekerjaan jadi dosen, berarti kan itu kita mengabdi pada banyak orang. Tujuan kita adalah mencerdaskan orang lain dan membuat orang lain lebih baik. Berarti kita dulu dong yang cerdas, kita dulu yang harus baik seperti itu. Jadi ya pengalamannya begitu. Mahasiswa sudah tahu kalau di saya tidak ada itu yang namanya bayar-bayar atau mau kong kali kong nilai atau mau bertransaksi di belakang, itu tidak ada seperti itu. Jadi saya usahakan begini-begini terus Bu Eka. Tidak tergoda. Lama Allah bisa karena biasa ya. Ya. Ya, jadi. Ya, itu karena apa? Kita harus bisa karena biasa. Saya menghadapi banyak hal yang sangat sulit, pahit dalam hidup ini, tapi saya berusaha untuk bisa survive dengan masalah-masalah yang ada yang buat kita sakit hati gitu kan. Karena gini, tipologinya gini, kalau mereka tidak bisa serang kita dari kinerja, mereka akan serang kita dari kehidupan pribadi kita. Ya kan? Semua kehidupan pribadi kita akhirnya jadi terekspos dan jadi pembicaraan. Kalau di sana kan tidak. Kalau Bu Eka bilang, di sana tidak.
Tapi kalau kita di sini ya jadi apa? Hal yang sulit begitu karena semuanya dikait-kaitkan dengan masalah pribadi. Nah, itu yang dilematis. Nah, itu yang kalau kita memberantas korupsi berarti kita juga akan dicari-cari kesalahan kita, akan di apa itu? Di apa preteli di depan kita ya kan? Karena mereka tidak senang. Kayak seperti itulah. Jadi orang tanya kenapa tidak sekalian jadi pejabat di daerah? Oh tidak, karena Tuhan kasih ke saya kepercayaan untuk jadi dosen dan saya senang jadi dosen dan saya semoga tidak berubah gitu, tetap jadi akademisi. Oke, terima kasih atas waktunya. Nanti mau kembali ke Manado ya, safe drive ya. Semoga tiba dengan selamat di Manado. Oke. Iya, ini masih di Kota Mobagu karena Bu Eka sudah janjian kita harus jaga integritas. Kita harus jaga. Saya nyetir nih bolak-balik Manado, Kota Mobagu itu udah biasa karena tuntutan pekerjaan seperti itu. Dan jalannya tidak seperti di Washington. Jalannya berbelok Eka. Seperti enak nyetir. Lurus. Iya. Hal-hal sebenarnya yang bisa saya pesan karena jalannya kan lebar dan sangat itu, jadi memang harus hati-hati. Sebenarnya yang bisa dipesan diambil hikmah dari cita-cita kita ya Bu Eka, bisa saya simpulkan. Sebenarnya kayak gini, terima kasih ya Bu Eka mengedukasi kita bahwa ternyata bisa ya di dunia lain tuh seperti impian kita baru mau bermimpi tapi di daerah itu udah mewujudkan impian integritasnya itu di sana. Jadi berarti suatu saat kita juga bisa seperti itu. Ya kan, ketemu dengan orang-orang yang berintegritas, kemudian Bu Eka juga dapat dosen yang betul-betul memeriksa pekerjaan Bu Eka dan mengkritisi, jangan sampai ada plagiat. Kemudian hal-hal yang terkait dengan korupsi itu sudah lewat mungkin ya, 100 tahun yang lalu mungkin mereka. Jadi ini kebalik, profesornya bawain kita kue, bukan mahasiswa kue, profesor. Bukan mahasiswa. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, apa yang kita chit-chat ini juga bisa memberi sedikit manfaat untuk yang nonton. Amin. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Salam buat semuanya. Ya, terima kasih. Oke, kalian semuanya, itu dia tadi Cicet Mariska dengan Ibu Mahdalena Bulur, dan kita akan akhiri video ini. Sampai jumpa. Don't forget to subscribe.